أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang keenam, adab-adab pergi ke masjid. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh jikalau fajar telah terbit. Apabila engkau telah selesai, sudah tuntung daripada berwudu, bersuci, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh jikalau fajar telah terbit. Karena apabila fajar telah terbit, artinya masuk waktu subuh, tidak ada sembahyang lain yang disunatkan kecuali sembahyang 2 rakaat sunat subuh. Apabila kita melaksanakan sunat subuh itu 2 rakaat, maka otomatis sunat wudu termasuk di dalamnya. Dengan adanya kita melaksanakan 2 rakaat sunat subuh itu, maka tuntutan untuk sembahyang sunat wudu itu sudah gugur, masuk di dalam 2 rakaat sunat subuh. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergilah ke masjid untuk sembahyang subuh artinya. Dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjamaah, apakan lagi terutama lagi sembahyang subuh. Karena sembahyang berjamaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 derajatnya. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini, memperinting perkara seperti ini, kadang menghiraukan perkara seperti ini, dan tidak mau merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah-susah mencari ilmu. Karena tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Nah, jadi sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu merupakan sembahyang sunat rawatib yang paling afdal. Sembahyang sunat zuhur ada, sembahyang sunat asar ada, sunat maghrib ada, sunat subuh ada. Nah, paling besar nilainya adalah sembahyang 2 rakaat sunat subuh. Bahkan ada sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Hasanul Basri, beliau mengatakan sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu hukumnya adalah wajib. Bermacam-macam ulama fikih mengajarkan niat. Ada yang mengatakan usalli sunnatas subhi, usalli sunnatal fajri, usalli sunnatal ghadati,
Usalli sunnatal wusta. Usalli sunnatal wusta rak'ataini. Dan boleh juga niatnya usalli rak'atai subhi. Aku sembahyang 2 rakaat subuh. Tapi jangan dibuat fardunya. Karena mau dibuat fardu sama sembahyang subuh. Usalli rak'atai subhi, aku sembahyang 2 rakaat subuh. Usalli rak'atail fajri, aku sembahyang 2 rakaat fajar, boleh juga. Sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tentram, dan jangan terburu-buru. Apalagi buka. Walaupun masbuk, lebih baik masbuk daripada kita terburu-buru. Tapi kadang masbuk umpamanya mun aku buka sampai kadang masbuk, mun aku berjalan biasa masbuk. Nah, lebih baik masbuk asal berjalannya dengan tenang. Dan hendaklah engkau sambil membaca Allahumma bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqir ragibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asyara wala batara wala riya'a wala sum'ah bal kharajtu tiqa'a sakhatika wa btigha'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Ini bacaan dibaca sambil berjalan menuju masjid. Turun dari rumah, berjalan menuju masjid, dan disuruh membaca ini. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu, dan dengan berkah hamba-hambamu yang selalu mengharapkan karunia-Mu, dan dengan berkat perjalananku ini. Bertawassul ngarannya. Bertawassul minta kepada Allah melalui berkat as-sa'ilin alaika, berkat ar-ragibin ilaika, berkat berjalan kepada kebaikan. Sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid karena bungkak atau sombong, dan bukan karena riya atau sum'ah, tetapi aku pergi ke masjid adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaan-Mu dan hendak menuntut keridhaan-Mu. Dan maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku daripada siksa api neraka, dan engkau ampunkan segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau. Yang ketujuh, adab-adab masuk ke dalam masjid. Masjid adalah, kita ketahui, baitun min buyutillah. Masjid salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masuk masjid berarti orang yang masuk ke rumah Allah ta'ala. Orang yang berilang lawan Allah ta'ala. Bila kita berilang lawan Allah ta'ala dengan beradab, dengan beraturan, maka Allah pasti akan memuliakan orang yang mengilanginya itu.
Tapi bila mana kita masuk ke rumah Allah, kita kada beradab, kita kada menghormatinya, maka itu akan mendatangkan kemurkaan, kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Seperti demikian pula masuk ke tempat-tempat ilmu, tempat-tempat kebaikan, dahulukanlah kakimu yang kanan dan baca ulihmu. Bacaan ini sudah berada di dalam masjid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bacaan masuk ke dalam masjid. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat beliau. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Ini bacaan masuk ke dalam masjid. Apabila engkau melihat di dalam masjid orang yang menjual sesuatu, di masjid ada orang berjualan, lain di halaman masjid, ini di dalam masjidnya ada orang berjual minyak harum kah umpamanya, maka kata ulihmu, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Orang yang berjual beli di masjid, kita disuruh mendoakan mudahan jual belinya itu rugi, mudahan jual belinya kada untung. Dan apabila engkau melihat orang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata ulihmu, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan kepadamu hartamu yang hilang itu. Misalnya di masjid ada pengumuman, siapa ada melihat siapa ada melihat cincin, ada melihat dompet, ada melihat gelang jam, supaya lapor kepada panitia. Kita doakan mudahan kada dapat lagi. Disuruh mendoakan mudahan barang hilang itu kada dapat lagi. Kenapa? Karena diumumkan di masjid. Masjid bukan tempat mengumumkan hal-hal seperti itu. Masjid adalah dibangun untuk sembahyang dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah contoh orang-orang yang tidak menghormati masjid. Berjual beli di masjid berarti kada menghormati masjid. Allah marah. Bahkan Allah menyuruh kepada hamba-hambanya mendoakan agar jangan untung perdagangannya. Orang yang mengumumkan kehilangan di masjid, orang yang melanggar kehormatan masjid. Allah marah, disuruh hamba-hambanya mendoakan agar barang hilang itu kada dapat lagi. Itulah hukuman kepada mereka-mereka yang melanggar atau merusak kehormatan masjid. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Bila kita duduk sebelum sembahyang tahiyatul masjid, nah kita kan ada sudah gugur sembahyang tahiyatul masjid. Duduk ke masjid, misalnya datang ke masjid duduk, nah itu kata kau lagi sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sudah duduk. Misalnya kita hari Jumat sampai ke masjid, orang azan, Bilal bang, kita datang ke masjid. Hanya sembahyang tahiyatul masjid kada baik karena orang azan.
orang azan itu kita disuruh untuk menjawab azan. Nah, berdiri kita, jangan duduk. Nah, bila kita berdiri, karena tuntung orang azan, kita sembahyang qabliyah Jumat, otomatis dapat juga pahala tahiyatul masjid. Kalau orang bang kita duduk orang bang, tuntung orang bang kita sembahyang sunat qabliyah Jumat, kada dapat lagi pahala tahiyatul masjid karena sudah duduk. Nah makanya orang berdiri biasanya kalau tuh menghadap orang bang dulu berdiri supaya apa? Supaya dapat pahala tahiyatul masjid waktu menggawi, waktu melaksanakan qabliyah Jumat. Jadi kalau kita berdiri menjawab orang azan, kita berdiri tuntung orang azan, sembahyang kita qabliyah Jumat, termasuk dapat pahala tahiyatul masjid karena kita berdiri aja tadi. Dan jikalau engkau bukan dalam keadaan suci daripada hadas kecil, kada kawasan sembahyang tahiyatul masjid, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu oleh karena ada majelis ilmu yang sedang berjalan, kita datang ke masjid orang pengajian, lalu kita kada sembahyang tahiyatul masjid, langsung duduk ke pengajian situ, maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus shalihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Nah ini menutupi tahiyatul masjid tadi. Dan mengikut pendapat sebagian ulama 4 kali membacanya itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada air sembahyang. Kalau kita masuk masjid kita kada berwudu, kita disuruh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Pendapat sebahagian ulama. Dan sekali saja bagi orang yang ada air sembahyang. Kalau kita berwudu masuk masjid langsung umpat kita ke pengajian mendengarkan, kada sampai semanatul masjid lagi, cukup sekali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sekali saja bagi orang yang ada air sembahyang. Nah jadi itulah sebahagian tadi daripada adab-adab, aturan-aturan bagi orang yang berada di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau menyimpulkan bahwa ada 15 perkara yang mesti kita jaga bila mana kita berada di dalam masjid. Ada lagi sebahagian ulama mengatakan 16 perkara. Nang bila mana kita laksanakan 16 hal ini di dalam masjid, berarti kita menghormati masjid ngarannya. Bila kita menghormati masjid, kita dihormati oleh yang ampunnya masjid. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ujar sidin ayu sallima inda dukhul idza kana al-qaumu julusa wa illam yakun fihi ahadun aw kanu fi shalah yaqulu assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Kita masuk ke dalam masjid, tadi bacaan tadi sudah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tadi wa ala ali Muhammad tadi. Tuntung itu kita memberi salam, assalamualaikum. Amun ada orangnya di masjid itu, amun orangnya di masjid itu kadadaan atau ada cuma rahatan sembahyang orang di masjid,
cukup kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Nah, yang kedua, ayyusalliya rak'ataini qabla ayyajlis, sembahyang 2 rakaat sebelum duduk, tahiyatul masjid tadi. Yang ketiga, an la yashtariya fihi wa la yabi', bahwa dia tidak melakukan jual beli, tidak melakukan jual beli. Tawar menawar barang, betakun harga barang. Misal kawan pina baik utas, berapa ika menukar utas ini kada boleh di masjid betakun nangka itu. Yang keempat, an la yasulla bihi saib, bahwa dia tidak menghunuskan pedang. Maka masjid hendak membawa pedang juga tutupi, jangan dibuka pedangnya itu. Yang kelima, an la yunshada fihi dhallah, bahwa tidak diumumkan di masjid itu barang tercicir. Tadi bila diumumkan kita disuruh mendoakan mudahan kita dapat lagi barangnya. Yang keenam, alla yurfa'a fihi saut fi ghairi zikrillah ta'ala, bahwa tidak dinyaringkan suara di masjid itu selain zikrullah. Makanya pendapat ulama yang mu'tamad bahwa di masjid itu diharamkan memukul terbang. Diharamkan di masjid itu memukul terbang karena itu melanggar kehormatan masjid. Bersuara nyaring yang selain zikrullah aja kada dibenarkan. Yang ketujuh, an la yatakallama fihi bi syai'in min ahaditsid dunya, bahwa dia tidak berbicara di masjid itu sesuatu daripada pembicaraan dunia. Kada bicara politik, kada bicara ekonomi, kada bicara macam-macam bicara dunia. Di masjid tidak ada, tidak dibenarkan bicara-bicara seperti itu. Bahkan ada disebutkan salah seorang salihin duduk di masjid, datang pembantu di rumah, gulam, budak, ada yang ditakunakan apa kunci, wahai tuan, di mana pian anda kunci, jadi si gulam nih. Nah si din tadi keluar pada masjid, hanya menjawab kunci andaknya di situ. Nah kada hakun bicara itu di dalam masjid karena itu urusan dunia. Keluar dulu pada masjid, hanya dipadahkan wahai gulam kunci andaknya di atas menghindari berbicara dunia di dalam masjid. Yang kedelapan, alla yatakhatta riqaban nas, bahwa dia tidak melangkahi leher-leher manusia. Bahu-bahu manusia dinto riqaban nas, bahu-bahu manusia. Misalnya kita masuk ke masjid, di masjid ini sudah kada kelihatan lagi, ada kosong, hibak beisi masjid penuh. Nah kita masuk masjid melangkahi orang, mencari tempat nang kosong. Nah itu kada dibenarkan, diharamkan. Nah kecuali ada kita melihat di muka tuh ada tempat kosong, di tengah hibak, di belakang hibak, di muka ada kosong. Nah kita kada apa-apa melangkahi orang.
Kenapa? Karena mereka taksir kada maisi di muka berdahulu. Yang kesembilan, an la yunazi'a fil makan, bahwa dia kada bertengkar, kada berebut dalam urusan tempat. Ada orang duduk biasa enggak ditihang situ. Sudah kebiasaan di masjid hingga situ ditihang situ. Bersandar ditihang itu. Begitu datang ke masjid, ada orang dah menempati berdahulu. Nah jangan suruh berjauh orang itu. Karena tihang itu ada ampun kita kada masjid itu. Siapa yang terdahulu itu nang berhak. Masjid misal bacaan, di sini khusus muazzin ya. Duduk di situ tuh. Duduki kita kada apa-apa kada itu. Kenapa? Itu bukan ampun muazzin duduk di situ. Siapa aja boleh. Nah, jadi di masjid itu kada ada tempat yang tertentu untuk si A, si B, kada ada. Umum, siapa yang terdahulu berhak di tempat itu. Yang ke-10, alla yudayyika ala ahadin pisab, bahwa dia tidak boleh mempersempit orang di sab. Misalnya sajadah saling kenalan muat tengah dua ikung orangnya. Misalnya pasahapan ke masjid muat tengah dua. Awak halus pasahapan sing kenalan. Jadi orang nak datang ningali sejadah ini ada sudah bandak di situ orangnya. Nah itu mempersempit sab marahnya kada boleh nih tuh. Alla yudayyika ala ahadin bisab. Misal sangut tas kenal sambahyang hendak tas dihiga mempersempit sab juga ngarannya. Yang ke-11, an la yamurra baina yadail musalli, bahwa dia tidak lewat di hadapan orang yang sedang sembahyang. Melibas di hadapan orang itu kada boleh. Kecuali inya taksir sembahyang di intang lawang. Sembahyang di intang lawang. Kada kawa itu lalui orang, nah tuh kada kawa salah inya sembahyang di situ. Atau inya sembahyang di sab nang di tengah, sab di muka masih banyak aja nang puang. Terlalui orang aja kada apa-apa juga kita melalui ini tuh karena inya nang salah. Yang ke-12, an la yabzuqa fihi, bahwa dia tidak meludah di masjid. Yang ke-13, an la yufarqi'a asabi'ahu bihi, bahwa tidak menggeripukakan jariji di masjid. An la yufarqi'a asabi'ahu bihi, bahwa dia tidak menggeripukakan jari-jari di masjid. Duduk di masjid misal sambil menggeripukan jariji misalnya, di masjid nih itu kan boleh juga. Ada gawian tangan digeripukakan di masjid, jangan. Yang ke-14, ayyunazzihahu anin najasat wal majanin wasibyan, bahwa dia bersihkan masjid daripada najis. Di masjid tuh ada kita melihat najis, kita diwajibkan membuangi walaupun kita kada kaum. Misal di masjid ada najis, di masjid, kita melihat, nah kita membuangi. Jangan beranggapan ada aja kaumnya di sini kada kawa. Siapa melihat najis ingin membuangi. Membersihkan masjid daripada najis, daripada orang gila. Orang gila di masjid suruh keluar aja. Dan daripada kekanakan sibyan.
Yang ke-15 ayyuktsira bihi dzikrullah taala, bahwa di memperbanyak di masjid itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zada ba'dhum, menambah sebagian ulama lagi, wa ayyan wiyal i'tikaf, bahwa dia di masjid itu berniat i'tikaf, nawaitul i'tikaf lillahi taala. Nah, bila kita berniat i'tikaf di masjid, walaupun kita kada bebacaan, kita dapat pahala. Walaupun kita guring-guringnya dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya niat i'tikaf tadi. Nah, itulah 16 perkara tentang kehormatan masjid tadi. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, maka buatlah dan memadaklah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Kita masuk ke masjid, beluman lagi kita sembahyang sunat subuh, padahal orang sudah sembahyang sunat subuh. Nah, masuk masjid sembahyang sunat subuh, otomatis tahiyatul masjid masuk di situ. Misal kita baudu, tuntung baudu, kita dituntut sunat wudu 2 rakaat. Kita masuk ke masjid dituntut pulang tahiyatul masjid 2 rakaat. Namun berhubung waktunya sudah terbit fajar, kita dituntut sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah, sedangkan terbit fajar itu tidak ada sembahyang selain sunat subuh. Kalau orang sudah azan subuh, tidak ada sembahyang selain sunat subuh dan subuh. Tidak ada sembahyang lain di situ. Maka kita ada tuntutan sembahyang sunat wudu, ada sembahyang tahiyatul masjid. Nah, jadi kita masuk masjid, kalau belum sembahyang tahiyatul masjid, langsung aja sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah, otomatis tahiyatul masjid dapat pahala sudah, sunat wudu pun dapat pahala juga. Termasuk sudah di dalam sunat subuh tadi. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf. Tentu sembahyang sunat subuh, niat i'tikaf di dalam masjid. Dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang sunat subuh. Ini doa yang paling bagus, mencakup segala-galanya. Dibaca sesudah sembahyang sunat subuh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'athi wa taruddu biha al-pitana wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taqdili biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan shadika hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya warida bima qasamtahu li. Allahumma inni as'aluka imanan shadika wa yaqinan laisa ba'da kufrun wa as'aluka rahmatan anaru biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka as-sabra indal qada wal fawza indar ridha wal fawza indal liqa wa manazil asy-syuhada wa aisa as-su'ada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa inda'u fara'yi wa qasura amali waftakartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya safiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min adabis sa'ir wa min fitnatil kubur wa min da'watis subur. Allahumma wa ma da'ufa anhu ra'yi wa qasura anhu amali wa lam tablughu niyyati wa umniyati min khairin wa'adtahu ahadan min ibadik
أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك به وأسألكه يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان من اتصف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا من في دمي ونورا من عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم زدني نورا وأعطني نورا أعظم نور واجعل لي نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ini doa yang dibaca imbah sembahyang sunat subuh. Nah imbah itu hanya sambung nang apa lagi nang kada hendak kamat ya hayu ya kayyum ka nang istighfar itu ka al malikul hakul mubin itu ka cuma yang penting imbah sembahyang 2 rakaat sunat subuh doa ini dibaca, jangan langsung membaca yang lain-lain imbah sembahyang ini dibaca dulu doanya tuntung doa yang lain. Artinya, ya Allah sesungguhnya aku memohon akan Dikau akan rahmat yang turun dari sisimu, yang dengannya rahmat itu Engkau memberi hidayah di dalam hatiku, dan dengannya rahmat itu Engkau himpunkan yang bercerai-cerai daripada segala urusanku, dan dengannya rahmat itu Engkau kumpulkan yang bercabang-cabang daripada segala pemikiranku, dan dengannya rahmat itu Engkau pulangkan segala yang menjinakkan hatiku, dan dengan rahmatnya itu pula Engkau perbaikan akan agamaku, dan dengannya rahmat itu Engkau peliharakan segala sesuatu yang gaib daripada pandanganku. Bisi anak jauh, bisi harta jauh, nah minta peliharakan. Dan dengannya rahmat itu Engkau terima syahadahku, persaksianku, dan dengannya rahmat itu Engkau bersihkan segala amalanku, dan dengannya rahmat itu Engkau putihkan akan mukaku, dan dengannya rahmat itu Engkau ilhamkan kepadaku akan pertunjukku, dan dengannya rahmat tadi Engkau tunaikan segala hajatku, dan dengannya rahmat itu pula Engkau peliharakan aku daripada segala kejahatan. Allahumma inni as'aluka rahmatan. Tadi kan pemulaannya, ya Allah aku minta kepada Engkau rahmah. Rahmah yang kayak apa? Rahmat yang bisa ini, bisa macam-macam tadi kan. Ya Allah aku meminta kepadamu akan iman yang murni yang memenuhi lembaran hatiku, dan aku meminta kepadamu akan yakin yang sebenar, sehingga aku menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang berlaku terhadap diriku kecuali apa-apa yang telah Engkau putuskan ke atasku. Kita minta kepada Allah yakin. Yakin ini tingkatannya macam-macam. Kita minta kepada Allah satu keyakinan yang mana dengan keyakinan itu kita bisa membulatkan hati bahwa sesuatu yang berlaku atas diriku itu sesuatu yang telah Engkau takdirkan atasnya. Dan aku meminta supaya aku ridha dengan segala pemberian yang Engkau bahagiakan, yang Engkau bahagikan kepadaku.
Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan iman yang benar dan yakin yang tidak ada kufur lagi selepasnya. Dan aku meminta akan rahmat-Mu yang dengan rahmat itu aku akan mendapat kemuliaan di dunia ini dan akhirat kelak. Ya Allah, sesungguhnya Engkau memohon kepadamu akan kesabaran untuk menerima keputusan-Mu dan keuntungan ketika aku berjumpa dengan-Mu. Dan aku memohon supaya diberikan kepadaku kedudukan para syuhada dan kehidupan orang-orang yang bahagia. Dan aku memohon kemenangan terhadap segala musuh dan memohon supaya aku dikumpulkan bersama-sama dengan para anbiya pada hari kiamat nanti. Ya Allah, hanya kepadamu kupersembahkan segala hajatku walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku. Aku sangat berharap kepada limpahan rahmat-Mu, maka aku memintakan kepadamu wahai Tuhan yang memutuskan segala perkara dan yang menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada. Ya Allah, seperti mana Engkau pisahkan di antara segala lautan, maka Engkau pisahkan aku daripada siksaan api neraka sa'ir dan daripada siksaan kubur dan daripada laungan penyesalan. Ya Allah, apa jua kebaikan yang lemah pikiranku daripada mencapainya dan kurang daripadanya amalanku dan tidak sampai kepadanya niatku dan cita-citaku daripada segala kebaikan yang pernah Engkau janjikan untuk memberikannya kepada siapa saja daripada hamba-hambamu atau daripada segala kebaikan yang telah Engkau karuniakan kepada siapa saja daripada hamba-hambamu. Maka sebenarnya ya Allah, aku sangat berharap supaya Engkau mengurniakan kebaikan yang seperti itu kepadaku, dan aku sangat memohonnya bagi diriku wahai Tuhan sekalian alam. Kita kepada Allah minta kebaikan, nang kebaikan itu kada sampai akal kita memikirkan, cita-cita kita kada sampai ke situ. Nah, kita minta kepada kebaikan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami ini daripada golongan hamba-hambamu yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk kepada orang lain, bukan daripada golongan yang sesat dan bukan pula daripada mereka yang menyesatkan orang lain. Jadikanlah kami memusuhi akan orang yang memusuhi Engkau dan berdamai dengan seluruh penolongmu. Jadikanlah kami mencintai manusia dengan kecintaan-Mu dan memusuhi dengan permusuhan-Mu siapa saja yang ingkar kepadamu daripada makhluk. Minta supaya bisa cinta kepada orang yang mencintai Allah dan benci kepada orang yang dibenci Allah. Ya Allah, inilah doa kami dan kepadamu diharapkan untuk diterima, dan hanya sekedar ini saja usaha kami, dan kepadamu kami berserah diri. Dan sesungguhnya kami datang daripadamu dan kepadamu kami akan dikembalikan, dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, Tuhan yang memiliki tali agama, maksudnya yang kukuh, dan perintah yang bijak, aku memohon keamanan di hari pembalasan dan memohon surga di hari yang kekal bersama-sama dengan hamba-hambamu yang mukarrabin yang akan melihat kepada wajahmu di mana mereka senantiasa rukuk dan sujud kepadamu dan menunaikan segala janji mereka kepadamu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengasihani dan maha pemurah, dan Engkau dapat berbuat apa-apa yang Engkau kehendaki. Maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan berkata dengannya. Maha suci Tuhan yang memakai segala keagungan dan bermurah dengannya. Maha suci Tuhan yang tidak layak dipersembahkan tasbih kecuali hanya baginya. Maha suci Tuhan yang memiliki kelebihan dan kenikmatan. Maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kemurahan. Maha suci Tuhan yang menghinggakan segala sesuatu dengan ilmunya. Ya Allah,
jadikanlah bagiku cahaya nur di dalam hatiku, dan cahaya nur di kuburku, dan nur pada pendengaranku, dan nur pada penglihatanku, dan nur pada rambutku, dan nur pada kulitku, dan nur pada dagingku, dan nur pada darahku, dan nur cahaya pada tulangku, dan nur cahaya di hadapanku, dan nur cahaya di belakangku, dan nur di kananku, dan nur di kiriku, dan nur di atasku, dan nur di bawahku. Ya Allah, tambahkanlah aku nur, dan berikanlah kepada aku sebesar-besar nur, dan jadikanlah bagiku nur dengan kemurahan-Mu, ya Allah yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. Cukup sudah doa ini. Nah, jadi ini doa khusus dibaca imbah sembahyang sunat subuh, walaupun sembahyang sunat subuhnya qadaan. Misal kita ke masjid berjamaah, orang sudah sembahyang subuh, jangan hendak sunat subuh kita gawi umpat berjamaah subuh. Tuntung berjamaah subuh hanya sembahyang sunat subuh, baca doa ini. Andai kata kita seharian kada berdoa selain ini, cukup dengan doa ini. Dan doa ini dibaca, diamalkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila engkau selesai membaca doa ini, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu, atau berzikir, atau bertasbih, atau membaca Al-Quran. Yang sembahyang tentang doa hanya rekaman, atau ya hayya qayyum ka, zikir tasbih ka, istighfar ka. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan di ketika itu, maka berhentilah dan berikanlah penumpuan untuk menjawab azan. Jadi sembahyang sunat subuh itu kada tergantung dengan azan. Orang bangka balum ka di masjid, datang kita ke masjid, tapi sudah masuk waktu subuh, sembahyang sunat subuh. Kalau sama hadang orang bang. Jadi sembahyang sunat subuh itu masuk waktunya begitu masuk waktu subuh, bukan sesudah orang bang, kada. Seorang terlambat kaumnya datang, subuh sudah masuk, nah sembahyang sunat subuh. Parahatan kita bebacaan tadi bang inya, kita berhenti dulu bebacaan menjawab azan subuh itu. Tontong hanya terusakan bacaan-bacaan doa-doa tadi. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan di ketika itu, maka berhentilah dan berikanlah penumpuan untuk menjawab azan. Nah, ingat situ apabila muadzin mengatakan Allah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.